yang sangat menohok gitu ketika pihak pemerintah sangat tidak memahami atau masih masih terkunci dengan stigma bahwa orang dengan disabilitas itu disamakan dengan orang yang sakit. Jadi dianggap tidak mampu untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Kita sayangkanlah, kita sesali pola-pola diskriminasi itu tidak boleh ada lagi lah kasus-kasus ini, dan ini juga jangan digeneralisasikan, dia hanya kasuistis. Indonesia memiliki kasus disabilitas dengan rata-rata 8,56% pada tahun 2015 menurut data Supas, di mana persentase tertinggi terdapat di daerah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Disabilitas tersebut berupa kesulitan fungsional yang meliputi kesulitan mendengar, melihat, mengingat atau berkonsentrasi, serta bersosialisasi, baik berbicara maupun memahami perkataan orang lain. Hal tersebut tentunya membatasi penyandang disabilitas melakukan aktivitas sehari-hari mereka, serta menghambat interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Tak heran jika penyandang disabilitas dipandang berbeda dan menjadi kaum minoritas. Kenyataan pahit saat ini bahwa anak dengan disabilitas tidak memperoleh pendidikan yang layak, dan orang dewasa dengan disabilitas tidak mendapatkan kesempatan bekerja yang sama dengan orang yang non-disabilitas. Salah satu layanan pendidikan untuk penyandang disabilitas yaitu sekolah inklusi. Menurut Pratiwi 2015, banyak manfaat yang didapat dari sekolah inklusi, mulai kepercayaan diri penyandang disabilitas, diterimanya keberadaan disabilitas bagi masyarakat, hingga semangat hidup penyandang disabilitas. Namun, terdapat hambatan dalam pelaksanaan sekolah inklusi. Hambatan tersebut meliputi minimnya tenaga pendidik di sekolah inklusi yang menguasai dan memahami kondisi disabilitas, keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai, rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, serta beban administrasi dan modifikasi kurikulum pembelajaran. Oleh karena itu, kami menggagas sudut inklusif untuk mendukung SDGs 2030 yang menitik beratkan pada poin 4 dan 10. Sudut inklusif merupakan video pembelajaran berbasis online yang berupa aplikasi dan dilengkapi dengan fitur-fitur untuk mendukung proses pembelajaran dari penyandang disabilitas. Materi pembelajaran dalam aplikasi sudut inklusif disesuaikan dengan kurikulum pemerintah, layaknya sekolah pada umumnya. Video yang ditampilkan berdurasi sekitar 40 menit. Menurut Riana, media video memiliki durasi yang lebih singkat, yaitu sekitar 20-40 menit, karena kemampuan daya ingat dan berkonsentrasi manusia yang cukup terbatas. Nantinya, aplikasi ini akan dibagi menjadi dua versi, yaitu sudut inklusif for kids dan sudut inklusif, yang dilengkapi dengan fitur-fitur seperti pojok informasi atau cergam. Layaknya koran, fitur pojok informasi akan menyediakan berita terbaru setiap harinya, sehingga penyandang disabilitas dapat mengetahui perkembangan dunia dengan mudah. Sedangkan, cergam diperuntukkan untuk sudut inklusif for kids, berupa majalah bergambar atau komik online yang dapat mengedukasi anak-anak. Konsultasi merupakan kegiatan konsultasi atau diskusi secara langsung dengan para konsultan melalui chatting atau tatap muka dengan video call. Penyandang disabilitas dapat menanyakan materi pembelajaran ataupun hambatan-hambatan yang mereka alami, serta terapi-terapi yang dapat dilakukan untuk menyembuhkan atau mencegah buruknya keadaan mereka. Asah minat merupakan video interaktif non-akademik untuk menyalurkan minat dan bakat dari penyandang disabilitas. Melalui fitur ini, pengguna dapat menemukan minat serta menekuni bakat mereka. Sedangkan untuk sudut inklusif for kids juga akan disediakan fitur pengembangan sensorik dan motorik pengguna. Dan yang terakhir yaitu reward chart, meliputi data prestasi ataupun raport selama mengikuti pembelajaran melalui aplikasi sudut inklusif.
Beberapa pengguna yang memiliki nilai tinggi akan mendapatkan reward yang diberikan setiap semester sebagai bentuk apresiasi atas semangat belajar mereka. Metode yang dibawakan pada aplikasi sudut inklusif yaitu metode pendekatan. Metode ini dapat mengidentifikasi ataupun mengenali minat dari penyandang disabilitas, di mana aplikasi sudut inklusif dapat mengetahui kesukaan ataupun hambatan pengguna melalui ritme penggunaan atau yang biasa disebut dengan histori. Hambatan-hambatan tersebut akan dikaji secara teratur melalui fitur konsultasi. Cara pengoperasian aplikasi sudut inklusif juga dirancang khusus untuk penyandang disabilitas. Bagi penyandang tunarungu dan tunawicara, mereka dapat menggunakan bahasa isyarat, khususnya saat konsultasi, karena adanya sensor gerak pada kamera depan smartphone. Sedangkan untuk penyandang tunanetra dapat menggunakan suara, mulai dari pemilihan fitur sampai konsultasi. Sistem yang digunakan dalam aplikasi ini yaitu Artificial Neural Network, atau yang biasa dikenal dengan sebutan jaringan saraf tiruan. Jaringan ini merupakan salah satu sistem pemrosesan informasi yang didesain dengan menirukan cara kerja otak manusia. Jaringan saraf tiruan mampu mengenali kegiatan dengan berbasis masa lalu. Data masa lalu akan dipelajari oleh jaringan saraf tiruan sehingga mempunyai kemampuan untuk memberi keputusan terhadap data yang belum pernah dipelajari. Sistem ini juga mempunyai karakteristik yang adaptif, yaitu dapat belajar dari data sebelumnya dan mengenali pola yang selalu berubah. Artinya, semua kesimpulan didasarkan pada pengalamannya selama memproses data. Dalam memproses data atau informasi, jaringan saraf tiruan memerlukan dua data latih, yaitu data latih sensor gerak dan data latih audio. Data latih sensor gerak terdiri dari setiap huruf atau gerakan bahasa isyarat. Data tersebut berasal dari gambar ataupun foto peraga bahasa isyarat. Jaringan saraf tiruan nantinya akan merespon bahasa isyarat melalui gerakan pengguna untuk berkomunikasi dengan konsultan. Sedangkan data latih audio berasal dari konversi teks menjadi suara, sekaligus suara menjadi teks dengan menggunakan fitur bawaan Google Speech API. Dalam pemilihan fitur, jaringan saraf tiruan memiliki prinsip kerja yang sama dengan Google Assistant, yaitu merespon jawaban disabilitas Meta dengan pertanyaan. Tampilan awal aplikasi berupa pemilihan jenis disabilitas. Setelah memilih, sistem jaringan saraf tiruan akan bekerja sesuai dengan jenis disabilitas yang dipilih. Lalu pengguna akan mengisi data diri serta sidik jari mereka, sehingga saat membuka aplikasi tidak perlu melakukan pemilihan jenis disabilitas. Keunggulan dari aplikasi ini adalah dapat meningkatkan minat belajar disabilitas serta menyediakan peluang kerja bagi lulusan pendidikan luar biasa sebagai tenaga pendidik. Perwujudan aplikasi sudut inklusif dapat memperbaiki kondisi pendidikan penyandang disabilitas, khususnya di Indonesia, serta memenuhi hak penyandang disabilitas dalam memperoleh ilmu. Sudut inklusif diyakini dapat menjadi solusi pendidikan disabilitas dalam menghadapi industri 4.0 demi mewujudkan SDGs 2030. Teknologi-teknologi seperti inilah yang seharusnya kita kembangkan dalam memasuki transformasi Society 5.0. Penerapan metode belajar yang mengikuti pola zaman terhadap kaum berkebutuhan khusus yang butuh pendekatan adalah cara kita ikut andil dalam menuntaskan masalah jangka panjang. Kita perlu bergerak, meninggalkan pemikiran kuno bahwa hanya dengan kaum normal saja kita akan mendapatkan sumber daya yang berkualitas, menunjukkan sesuatu yang tidak manusiawi. Kita membentuk perubahan, menuju sesuatu yang lebih beradab dan berevolusi.